Shalom Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah sangat merindukan kehadiran Tuhan di setiap ibadah minggu yang kita lakukan. Dan saya percaya pandemi COVID-19 ini tidak mengganggu semangat Bapak Ibu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu, saudara-saudari saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang. Salam damai sejahtera bagimu. Tuhan Allah beserta saudara-saudari. Rohnya menyertai saudara. Mari kita angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Percaya Dalam kudus
Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kuasa kebangkitan anak-Mu menjadikan iman, kasih dan pengharapan kami semakin kuat dan hidup, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Mari kita kembali mengangkat pujian Besar Allahku. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yang terambil dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-14
sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Jika Bapak Ibu telah menemukannya, beginilah firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka sebab kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskannya nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian, Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa
sadar bahwa kita adalah manusia yang tak luput dari kesalahan, dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian, Tuhan Pulihkan. Kita berdoa di dalam hati, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar kalau kami ini adalah manusia yang berdosa, yang tak luput dari kesalahan. Baik itu kepada sesama kami manusia, ataupun kepadamu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami tak layak untuk datang ke hadirat-Mu, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terkadang kami sering melupakan Engkau ketika kami senang atau mendapat apa yang kami inginkan. Kami sadar Engkau memberi cobaan wabah COVID-19 agar kami kembali kepadamu Bapa. Saat ini banyak saudara-saudari kami yang meninggal karena wabah COVID-19 yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengaku kesalahan kami Bapa. Kami tidak hidup benar sesuai kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa. Tolong kami Bapa agar wabah ini boleh segera berakhir Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memulihkan bumi kami ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami serahkan doa dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupan diri kami. Hanya dalam
Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membacakan firman Tuhan yang kedua yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas 2 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Jika Bapak Ibu telah menemukannya, beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Nya Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan yang ketiga kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil mengangkat satu pujian, betapa ku bersyukur. Semua yang Kau berikan
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang menghadap hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami telah mempersiapkan hati kami. Dan kami memohon hadirlah di tengah-tengah kami. Urapi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu yang boleh Engkau taburkan akan kami mengerti dan pahami. Dan boleh kami indahkan dalam kehidupan ini. Ya Bapa di surga, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu saat ini. Biarlah kiranya Engkau mengurapi secara khusus. Biarlah kiranya hikmat yang daripada sorgawi memenuhi kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki untuk kami saat ini bisa tersampaikan dengan penuh sukacita. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengacaukan pikiran dan bahkan persekutuan kami saat ini. Kami satukan hati kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu 10 Mei 2020 ini terkutip dari Kitab Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 di bawah perikop nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka.
karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah saat ini. Shalom, Yahowu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Saya percaya dan bahkan kita percaya bahwa sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman yang boleh kita renungkan pada saat ini, adapun tema yang menjadi perenungan kita yaitu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Sekali lagi, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan, penyakit, dan kematian adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberadaan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Terlebih kita orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di jalan Tuhan akan mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi kita percaya bahwa akan adanya nyanyian kemenangan dikumandangkan oleh orang-orang percaya yang telah menyaksikan dan menyelesaikan perjuangan hidup di jalan Tuhan. Begitu juga yang dialami oleh Kristen pada masa Rasul Yohanes pada saat itu. Di mana pada masa itu terjadi pengejaran, penganiayaan kepada orang-orang Kristen karena iman mereka kepada Tuhan. Yang disebabkan Kaisar Domitianus yang memerintah dengan sangat kejam pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat keberadaan orang-orang yang ditindas pada saat itu. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Mereka berharap bahwa ada orang yang bisa membebaskan mereka dari berbagai pergumulan, dari berbagai tantangan, dan bahkan juga dari penganiayaan kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi itulah Yohanes menerima wahyu yang daripada Tuhan, yang memberikan suatu semangat bagi orang-orang yang telah berada di dalam penindasan pada saat itu. Terlebih dalam pasal 12 yang boleh kita renungkan ini, di mana Yohanes melihat suatu kemenangan yang luar biasa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dalam bacaan yang kita renungkan ini, kita melihat bagaimana Allah mengalahkan segala kuasa daripada si jahat itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa kemenangan yang didapat akan menjadi kemenangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas firman yang boleh kita renungkan ini mengajak kita apa dan bagaimana kita melawan tantangan kehidupan ini. Terlebih kuasa-kuasa dari si jahat, kuasa iblis. Dalam firman ini dia meneguhkan iman percaya kita bahwa tak perlu kita takut dan khawatir akan kuasa-kuasa iblis yang akan menyerang kehidupan kita. Dalam firman ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan menyatakan bahwa satu kuasa yang boleh menghancurkan segala kuasa iblis itu adalah oleh karena kuasa darah domba Allah. Dalam firman ini yang boleh kita renungkan Bapak Ibu, mengajar kita
bahwa kuasa darah anak Allah, kuasa darah Kristus Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib, itu adalah merupakan suatu kuasa yang mengalahkan dan mematahkan segala kuasa daripada iblis. Yang walaupun banyak hal yang dilakukan oleh iblis untuk mau menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mau menggagalkan berbagai rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini. Dan pada saat ini, dalam firman ini, Tuhan memberikan suatu kekuatan bagi kita, meneguhkan iman percaya kita, bahwa dengan kuasa darah domba Allah akan mengalahkan segala kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-11 kita melihat bahwa kekalahan yang didapat oleh iblis pada saat itu, yaitu oleh karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalahkan segala taktik dan kuasanya di dalam kuasa darah domba Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bapak Ibu, orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan. Sebab mereka telah dibebaskan dari kuasa dosa lewat darahnya yang telah tercurah. Penebusan Kristus adalah pangkal utama kemenangan dari orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nas yang boleh kita renungkan ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita saat ini. Terlebih kita yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan, terlebih di tengah ancaman, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, yaitu di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam firman yang boleh kita renungkan ini, memberikan suatu kekuatan bagi kita. Jikalau segala kuasa daripada iblis akan bisa dikalahkan dan dipatahkan dalam kuasa darah domba Allah, maka kita percaya pada saat ini, kita yang hidup di bawah Kristus, kita yang hidup bersama Kristus, kita yang percaya kepada Kristus, bahwa segala kuasa yang kita hadapi saat ini, yang merongrong kehidupan kita, yang telah mewabah di seluruh dunia saat ini, yaitu COVID-19. Kita percaya bahwa dengan kuasa Kristus Yesus, bahwa segala kuasanya akan terkalahkan dengan kuasa Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam hal ini kita juga diajak, terlebih minggu kita saat ini adalah Minggu Katante, yang mengajak kita untuk bernyanyi, untuk bersorak, untuk bermusik, untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Walaupun kita berada di dalam penderitaan, walaupun kita berada di tengah ketakutan dan kegelisahan, tapi pada firman ini dia mengajak kita untuk terus menyanyikan nyanyian keselamatan daripada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita mampu memberikan jalan keluar dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam Minggu Katante ini kita akan menyanyikan sebuah nyanyian untuk Tuhan, yang merupakan tanda pengharapan kita bahwa ada Allah yang mampu memberikan pertolongan bagi kita di dalam kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, kita percaya dengan nyanyian kita di hadapan Tuhan akan memberikan suatu kekuatan dan bahkan kemenangan bagi kita. Seperti Martin Luther berkata bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Dan bahkan juga kita bisa mengutip apa yang telah pernah dikatakan oleh Bapak Gereja, yaitu Agustinus,
bahwa dia berkata, ia yang bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa nyanyian adalah merupakan sesuatu kekuatan yang boleh kita miliki dalam hidup ini, dalam melawan berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan secara medis Bapak Ibu, dengan kita bernyanyi, dengan kita bersuka cita, dan dengan kita juga bersorak-sorai, akan menambahkan imun tubuh kita untuk bisa melawan segala virus-virus yang akan merongrong kehidupan kita. Maka di Minggu Katante ini kita dipanggil untuk bisa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Walaupun kita sedang berada di dalam ketakutan, walaupun kita berada di dalam kekhawatiran, tapi dengan nyanyian kita, dengan harapan kita, dengan iman percaya kita kepada Tuhan, maka itu yang memampukan kita untuk bisa menghadapi semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini, segala kuasa daripada si jahat, segala kuasa daripada iblis telah ditaklukkan di bawah kuasa Kristus Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Maka mari tetap berserah kepada Tuhan, Sang sumber keselamatan, Sang sumber kehidupan. Biarlah kiranya Dialah sebagai kota benteng kita, Dia adalah sebagai kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan Tuhan untuk melawan segala kuasa-kuasa yang menyesatkan kehidupan kita. Marilah dengan kuasa darah anak domba Allah, kita akan hidup di dalamnya dan kita akan bernaung di dalamnya. Sebab kuasanya akan memberikan kemenangan bagi kita. Demikian saja firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini, dan yang menjadi ayat hafalan buat kita dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12a. Dia berkata, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulia namamu ya Bapa, atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah memperdengarkan bagi kami firman-Mu yang menguatkan kami di dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan kehidupan ini. Terlebih kuasa daripada kegelapan dan kuasa iblis. Dalam firman-Mu Engkau menyatakan bahwa kuasa daripada iblis itu telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Kami percaya itu Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu, oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib, oleh karena kuasa darah-Mu itu yang telah mengalahkan segala kuasa kegelapan itu. Dan saat ini Engkau mengajar kami untuk kami tetap berdiam di dalam kuasa darah anak domba Allah, yang mengandalkan dan yang mengimani bahwa Allah adalah Tuhan penolong kami. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kekuatan baru dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku, ya Tuhan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, oleh karena kuasa darah-Nya. Dengan itu, mari kita senangkan hati Tuhan dengan mengangkat pujian, suka-sukamu Tuhan. Jemaat kami undang berdiri, kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Yesus, Allah yang kami agungkan dan muliakan dalam hidup ini, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami menaikkan pujian syukur kami, atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan buat kami. Jikalau pada hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu, kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu yang kudus, itu semua oleh karena anugerah-Mu. Dan terlebih pada saat ini kami bersyukur di hadapan atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan buat kami. Dan biarlah kiranya Engkau materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga menjadi kekuatan kami, menjadi suluh dan terang di dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau menaikkan
doa syafaat kami di hadapan-Mu. Dan jauh sebelumnya kami datang di hadirat-Mu, memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini adalah orang yang tidak selayaknya di hadapan-Mu, orang yang tidak pernah luput dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran. Kami memohon ampunilah ia bagi kami. Kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Terlebih buat jemaat-Mu di jemaat BNKP Elia ini yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menuntun memimpin kehidupan mereka. Engkau berikan hati yang penuh sukacita di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih pada masa-masa yang dihadapi saat ini Tuhan. Terlebih khusus untuk COVID-19 yang sedang meresahkan hati dan memberikan kekhawatiran dan ketakutan bagi kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk bisa menghadapi semua ini. Terlebih juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan kehidupan mereka, baik dalam kehidupan keluarga dan bahkan pekerjaan mereka, dan bahkan juga segala apa yang boleh mereka rencanakan dan lakukan Tuhan. Biarlah kiranya campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Engkau berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Terlebih yang sedang berada dalam keadaan sakit saat ini, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, orang tua, anak-anak, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya dengan bilur-bilur kasih-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Biarlah kiranya Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Biarlah kiranya jamahan-Mu nyata Tuhan, sehingga kesembuhan menjadi milik daripada setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terlebih saat ini hamba berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan yang sedang berada dalam keadaan sakit oleh karena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan daripada mereka. Engkaulah penyembuh dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan melebihi dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan bahkan kami percaya bahwa oleh kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka, biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan yang penuh kemuliaan di atas mereka. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu ya Yesus Kristus. Terlebih saat ini juga hamba berdoa untuk para medis, dokter, dan bahkan perawat yang berada di garda depan, yang menangani segala sakit penyakit, secara khusus COVID-19 ini. Tuhan mampukan mereka untuk bisa menjalankan tugas mereka dengan penuh kekuatan dan bahkan juga dengan penuh sukacita ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memagari, membentengi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga pada saat mereka menjalankan tugas mereka, mereka jauh daripada segala virus-virus yang akan mematikan ini. Biarlah kiranya mereka menjadi alat Tuhan yang bisa menangani segala sakit penyakit ini. Tuhan Yesus, terlebih juga saat ini hamba berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Terlebih di dalam kasus yang dihadapi seluruh bangsa kami, yaitu COVID-19 ini. Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah Tuhan untuk bisa menangani semuanya. Apa yang mereka lakukan Tuhan, biarlah kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh rakyat di bangsa kami yang kami cintai ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami telah membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini. Terimalah, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu.
Dan biarlah kiranya setiap tangan-tangan yang telah memberi, Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan segala apa yang boleh dimiliki dan bisa dipergunakan lebih baik lagi, dan akan menjadi kemuliaan Bapa di surga dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu saat ini. Janganlah kehendak kami yang terjadi, biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian kita, doa Yabes. Yahobu, Shalom.